diambil dari SK Pak-nya. Nah, kemudian bagian-bagian yang tidak terpakai seperti ini dihilangkan dengan cara bukan dihapus, tadi disembunyikan di bloknya yang ini ya, jangan dari sini, karena nanti ini menginduknya kemana, mempersulit tim penilai kalau tidak diikutkannya, atau dibiarkan seperti ini nanti tim penilai akan merasa kesulitan. Jadi kita klik seperti ini, lalu kita klik kanan dan nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru. Kembali channel Cara Mudah memberikan informasi tentang update format Dupak 2021. Hal ini merupakan penyempurnaan dari Dupak sebelumnya tahun 2020 ya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pembuatan Dupak ini, sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan seputar Dupak pada tahun 2020. Oke, kita mulai saja bahwa Dupak versi ini dipakai mulai dari tahun 2014 ya. Meskipun dalam perjalanannya mengalami penyempurnaan, tetapi tidak merombak secara total. Sehingga format mulai tahun 2014 masih bisa dipakai. Namun jika ingin mendapatkan banyak kemudahan, maka gunakanlah format Dupak tahun 2021 ini, karena telah mengalami banyak modifikasi dan pengaturan sehingga mempermudah guru dalam membuat Dupak. Oke, apa sih sebenarnya Dupak itu? Dupak adalah daftar usul penetapan angka kredit bagi guru ya. Ini khusus untuk guru, tentunya untuk jabatan yang lain ada juga formatnya yang lain. Nah, dalam membuat Dupak ini sendiri, hal-hal yang perlu disiapkan, yang pertama adalah aplikasi Dupak itu sendiri. Nanti aplikasi ini bisa Bapak Ibu unduh di link yang kami sediakan di deskripsi, ataupun disiapkan di blog Cara Mudah 2020.blogspot.com ya. Kenapa perlu SKP? Karena apa yang kita isi di dalam Dupak ini adalah isi dari SKP tahun itu ya. Misalkan kita mau buat Dupak tahun 2020, maka kita menyiapkan SKP tahun 2020 ya. Apakah Dupak ini bisa untuk tahun 2020? Bisa ya, bahkan lebih bagus lagi karena banyak penyempurnaannya ya. Kemudian selain itu yang perlu disiapkan adalah SK Pak. Apa itu SK Pak? SK Surat Keputusan atau Ketetapan tentang penetapan angka kredit. SK Pak ini biasanya dimiliki oleh guru yang pernah mengajukan Dupak sebelumnya ya, atau pernah melakukan kenaikan pangkat. Itu disiapkan karena nanti akan digunakan untuk mengisi kolom lama SK Pak itu sendiri ya. Tapi bagi yang belum punya ya, berarti nanti kolom lamanya tidak diisi, hanya mengisi kolom baru. Oke ya, kita mulai saja. Nanti sambil jalan sambil saya jelaskan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, yang pertama, bahwa yang kita perlu isi yang pertama adalah masa penilaian. Nah, di sini muncul pertanyaan dan permasalahan. Ternyata ada guru-guru kita yang mulai tahun 2010 bahkan belum pernah membuat Dupak. Sehingga ketika dituntut untuk naik pangkat, berapa banyak Dupak yang harus saya buat, dan apakah bisa dirapel langsung mulai 2010 sampai sekarang? Nah, jawabannya adalah untuk format Dupak yang ini berlaku mulai 2014 dan tidak bisa dibuat untuk rapel. Jadi penilaiannya hanya 1 tahun, mulai Januari sampai Desember untuk format Dupak yang berlaku mulai 2014, karena di tahun 2014 itu kita sudah mulai menggunakan SKP. Namun di bawah itu kita masih menggunakan pola DP3, itu boleh ya, boleh menggunakan
Dupak versi lama dan boleh dirapel. Berarti masa penilaian mulai dari misalkan Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Nah, itu boleh ya, tapi untuk pola ini tidak. Lantas bagaimana, apakah kita buat per tahun? Iya jawabannya. Jadi buat pola buat dupak untuk tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jika ini usul angkat ya. Seperti itu. Nah, ditulis ini periodenya adalah mulai tanggal 4 karena tahun 2021 nanti kita mulai masuk itu tanggal 4. Tapi kalau untuk umpamanya ini digunakan di tahun 2020 boleh juga, tinggal menyesuaikan mulai dari tanggal 2 bulan Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 seperti itu. Jadi yang pertama diisi adalah ini. Nah, kemudian kita isi data perorangan ini. Data ini yang langkah lebih baik supaya tidak ada kesalahan, Bapak Ibu ambil datanya dari SK Pak. Bagi yang sudah mempunyai SK Pak, bagi yang belum silakan diambil datanya dari SK CPNS atau PNS ya. Nah, kemudian NUPTK-nya sesuaikan dengan kartunya. Cek sekali lagi kartu NUPTK-nya. Jika belum punya ya kosongkan saja dengan cara memberi tanda strip, dengan cara ketik, beri tanda petik ya, ketik baru tanda daftar seperti ini, baru enter. Nah, seperti ini ya, menunjukkan bahwa Anda belum punya. Kemudian nomor seri kartu pegawai, jika belum punya kartu pegawai juga kosongkan, jika sudah ada silahkan ditulis. Kemudian tempat dan tanggal lahir ini sesuaikan dengan SK ya, SK. Meskipun kurang pas dengan akte, tapi ikuti yang di SK ya. Kemudian jenis kelaminnya hanya 2 ya pilihannya, laki-laki perempuan, jangan dikosongkan. Kemudian pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya, yang pendidikan yang mana? Misalkan yang sudah dihitung itu S1 ya S1-nya. Kalau S2-nya belum dihitung, jangan ditulis S2 dulu, karena nanti akan dimasukkan dulu ya. Kemudian pangkat golongannya ini, kemudian yang ini kebetulan yang 3C ya, jabatannya guru muda. Nah, kemudian lama untuk guru yang sudah punya SK Pak tentu ada keterangan ini. Bagi yang pemula yang lama tulis aja 00 tahun 00 bulan. Kemudian barunya itu kita hitung mulai SK CPNS. Sekali lagi dihitung mulai dari SK CPNS dan tahun dibuatkannya lupa ya. Kemudian jenis gurunya apakah guru mapel atau guru kelas ya. Kemudian unit kerjanya ya di mana, di SMA kah, SMA, SMP, MTS atau SDN. Nah, setelah itu ini tampilannya masih seperti ini ya. Ini ada pendidikan, ada nanti di pembelajaran, kemudian pengembangan profesi, termasuk di dalamnya ada publikasi ilmiah, karya inovatif, ada juga unsur penunjangnya ya. Ini bagian-bagian yang harus diisi ya. Nah, di bagian ini, di bagian unsur lama, yang ini yang unsur lama ini, kalau untuk guru yang CPNS itu nolkan saja ya, kosongkan aja semuanya ini, nolkan. Yang diisi hanya di bagian yang baru. Yang baru misalkan punya ijazah S1, diisi berapa? Nah, untuk mengisi ini kita lihat di SKP-nya ya, kita lihat di SKP-nya. Di SKP muncul nilai kita, di sini isinya hanya angka manual ya. Kalau di SKP kita tinggal pilih angka 1, dia muncul angka kreditnya. Misalkan untuk S1 itu nilainya 100 seperti itu. Nah, ini ya seperti itu. Ini anggaplah ini yang lama ya, yang lama. Jadi di sini yang di barunya kosong, ini diambil dari SK Pak-nya. Nah, kemudian bagian-bagian yang tidak terpakai seperti ini dihilangkan dengan cara bukan dihapus tapi disembunyikan di bloknya yang ini ya, jangan dari sini, karena nanti ini menginduknya kemana, mempersulit tim penilai kalau tidak diikutinya, atau dibiarkan seperti ini nanti tim penilai akan merasa kesulitan. Jadi kita klik seperti ini, lalu kita klik kanan dan hide. Nah, seperti ini. Nah, bagian yang memang sama sekali kosong
kita hilangkan saja dengan cara hide seperti ini. Nah ya, nah kemudian ini 9,5 ini terkait dengan kita lihat nilainya dari nilai PKG. Jadi dalam mengisi aplikasi Dupak itu memerlukan PKG, meskipun nilai PKG itu sendiri sebenarnya sudah ada di SKP ya. Jadi tinggal lihat aja nilai di SKP. Yang ini kita lihat di SKP. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, yang lain-lainnya kita hide saja. Kita blok. Yang pertama mempermudahkan tim penilai, yang kedua ya kita hemat kertas ya. Hemat kertas. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di SKPAK apakah ada sudah nilai pengembangan diri kita. Kalau nggak ada ya nolkan. Lalu ini adalah sertifikat ya, sertifikat. Kalau kita punya sertifikat yang jamnya itu di atas 30 sampai 80 jam, maka nilainya 1. Kalau punya 1 kita tulis 1. Kalau kita punya 2 berarti kita tulis 2 seperti ini. Yang di sini otomatis membentuk ya, otomatis. Nah, bagaimana kalau umpamanya kita punya sertifikat pelatihan tapi nilainya kurang, maka dia masuk di sini, di bagian sini ya. Bisa masuk di kegiatan kolektif kalau dia umpamanya dalam bentuk workshop atau pelatihan. Kalau seminar di sini. Nah, nilainya kalau kurang dari 30 jam, apakah itu 29, 15, 10 atau 2 atau 6, maka nilainya 0,1 setiap satu sertifikat seperti ini ya. Ini untuk menambah anunya, nolnya klik yang di sini. Nah, seperti ini. Atau mengikuti KKG. Itu KKG di sini dalam 1 tahun itu nilainya 1 seperti ini ya, KKG. Nah, atau umpamanya ikutnya cuma 8 kali pertemuan, ya berarti 0,8 karena 1 kali pertemuan KKG itu nilainya 0,1. Sehingga kalau membuat KKG usahakan pertemuannya itu mencapai 10 kali pertemuan atau paling tidak 8 kali pertemuan ya. Nah, seperti itu. Tadi maksimalnya saya kembalikan. Nah, kalau umpamanya ada juga yang satu sertifikat yang nilainya yang jamnya misalkan 100 jam ya kita tulis di sini. Ini tambahkan nolnya di sini supaya kelihatan komanya. Tapi kalau nggak ada ya nolkan. Nah, bagian-bagian yang tidak ada kita sembunyikan. Ingat yang disembunyikan ke sini karena ini unsur ini masuk di sini. Jangan dihilangkan yang itu ya. Kita tulis hide, jangan delete ya. Nah, yang lainnya juga kita hide, sembunyikan. Nah, seperti ini. Kemudian publikasi ilmiah di sini ada ya, membuat laporan PTK. Berarti di sini kita blok yang ini, nomor 2-nya kita biarkan. Lalu yang ini kita sembunyikan seperti ini. Sehingga bagian B yang poin 2 seperti itu, mempermudah. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan SKP ya. Nah, untuk mendapatkan nilai 4 ini, PTK yang nilai 4 itu syaratnya harus diseminarkan dan disimpan di perpustakaan sekolah. Saat diseminarkan syaratnya ada 3 sekolah lain yang hadir itu adalah 3 sekolah lain yang sejenjang dan minimal dihadiri oleh 15 peserta. Kemudian ada tim pengujinya, ada dokumentasinya, foto-fotonya juga ada. Seperti ini. Kemudian yang lainnya kita sembunyikan saja. Sembunyikan sini. Nah, kemudian jika ada nilai seperti ini yang disembunyikan, yang tidak ada kita sembunyikan. Nah, di bagian sini ada nilai ya, maka yang sini saja kita hide. Nah, ini kita ambil tiganya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada membuat buku bagian dari 3, maka yang kita hapus dari sini. Nah, seperti ini ya. Jadi membuat buku pedoman ini 1,5, berarti dia sudah pernah membuat 1 kali, ya buat lagi. Sekali lagi mengambil nilainya ini lihat di SKP. Kalau nggak ada di SKP jangan dimasukkan ya. Atau ada di SKP tapi bukti fisiknya nggak ada, rubah SKP-nya ya. Itu
itu nanti menjadi masalah kalau ada nilainya nggak ada bukti fisiknya, atau di dupaknya ada di SKP-nya nggak ada. Itu akan jadi bahan pertanyaan yang akhirnya kita kesulitan sendiri menjawab dan menunjukkan buktinya. Nah, kemudian karya inovatif kalau memang tidak ada, jangan ditutup dari sini tapi yang dari sini ya. Nah, kalau ada ya kita isi seperti ini. Nah, kemudian unsur penunjangnya, nah ini ada di sekolah, yang ini tidak ada kita tutup saja, sembunyikan. Nah, kemudian yang ini yang A-nya nggak ada, nah, seperti ini. Baik, bagian-bagian yang tidak ada nilainya kita sembunyikan, nah, seperti ini ya. Nah, jadi idealnya memang ini ada kekeliruan di sini. Ini harusnya yang hilang, cuma bagian sini aja yang hilang. Ini masih ada kelihatan daya dari unsur yang mana gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, idealnya memang ya kita melakukan mengawas ya. Ini kayaknya ada yang hilang juga ya. Oh, sekolah ya. Oh iya, sudah benar ya. Ya, sekolah. Ya, kalau idealnya sih 5 kali ya, 2 kali UTS, 2 kali semester, 1 kali ujian. Ya. Nah, ini anggota profesi misalkan PGR ya. Nah, jika yang baru ini kita isi yang benar, maka nilai yang ada di ujung ini adalah sama persis dengan nilai yang ada di SKP. Nah, setelah ini sudah selesai, ininya juga sama. Lihat, ini harus sama seperti SKP. Kalau nggak sama berarti ada nilai yang. Nah, setelah itu baru kita tulis di sini nama kecamatan. Setelah itu baru tanggal 31 September 2021, atau kalau memang dipakai 2020 ya 2020. Nah, yang menilai guru itu kepala sekolah. Kalau guru ini merangkap kepala sekolah, maka yang di sini adalah kepala bidang ya. Kemudian namanya dan NIP-nya. Yang lainnya kosongkan saja. Nah, seperti inilah Bapak Ibu dalam pembuatan SKP terbaru. Dan ini sudah disempurnakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar, atau tulis di komentar atau di blog Cara Mudah juga boleh. Silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara.